Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari Anwar, NIM 19044111327, kelas 4K, Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem operasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Itu adalah definisi dari sistem operasi. Kemudian next, fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai perantara brainware dan hardware. Kemudian yang kedua, menyediakan lingkungan sebagai wadah untuk mengeksekusi program aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu menjamin kebenaran sistem operasi komputer perangkat keras berupa CPU, memori, perangkat input-output, serta menyediakan sumber daya yang digunakan untuk bekerja dalam memori. Itulah tiga fungsi sistem operasi. Kemudian next, layanan sistem operasi. Yang pertama yaitu pembuatan program. Kemudian yang kedua, ekstensi program. Kemudian yang ketiga, pengakses perangkat operasi input output. Kemudian yang keempat, pengakses sistem berkas. Kemudian yang kelima, pengakses sistem. Kemudian yang keenam yaitu deteksi error, dan yang terakhir accounting atau statistik. Itulah 7 layanan sistem operasi. Sekarang yaitu kita akan bahas satu persatu layanan operasi. Yang pertama yaitu pembuatan program. Maksudnya ialah sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Itu adalah definisi dari pembuatan program. Sekali lagi saya ulangi, yaitu menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Kemudian next, yang kedua yaitu eksekusi program. Maksudnya adalah sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan eksekusinya baik secara normal maupun tidak, atau ada error. Kemudian next, yaitu yang ketiga yaitu pengakses perangkat operasi input output. Maksudnya yaitu program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input output. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti input output secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input output. Saya ulangi kembali, pengakses perangkat operasi input output. Maksudnya yaitu program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input output.
Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti input-output secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input-output. Kemudian selanjutnya yaitu pengakses sistem berkas. Sistem operasi yang baik harus bisa membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Kemudian next yaitu pengakses sistem, yaitu mampu mengontrol seluruh sistem kerja sebuah komputer sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya saat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Saya ulangi kembali, yaitu mampu mengontrol seluruh sistem kerja sebuah komputer sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya pada saat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Saya kira itu definisi dari pengakses sistem. Kemudian next, deteksi error, yaitu sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras input-output di dalam program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error, sistem operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya proses komputasi. Saya ulangi kembali, apa sih itu deteksi error? Maksudnya ialah sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras input-output di dalam program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error, sistem operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya proses komputasi. Kemudian next, yaitu accounting atau statistik, yaitu sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik pengguna dan memonitor seluruh proses sistem kerja komputer. Saya ulangi kembali, accounting atau statistik, yaitu sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik pengguna dan memonitor seluruh proses sistem kerja komputer. Saya kira itu penjelasannya. Ini adalah contoh sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows, Unix, MAC atau Macintosh operasi sistem. Microsoft Windows terdiri dari Windows Desktop Environment, yaitu Windows 9, Windows 95, 98 dan Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows Server, Windows 2008, Windows 7 atau 7 dan Windows 8. Kemudian
Next yaitu Unix, menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO Unix, keluarga BSD atau Berkeley Software Distribution GNU atau Linux, berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin dan GNU iHeart. Kemudian Macintosh operasi sistem, yaitu sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Itulah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.